Apakah masih muncul? Muncul teman-teman, no name. Bisa ngakses 4 ini. Wah. Banyak yang mengalami begini, sudah traveling jauh, touring jauh. Ternyata storage di HP kita itu habis. Lupa nggak ke backup, padahal rugi banget. Sudah traveling ke luar pulau, touring ke luar pulau. Harus banyak-banyak buat ngefoto sama ngevideo. Waduh, padahal data-data di HP penting semua. Foto-foto keluarga, foto-foto event-event kemarin yang belum ke backup. Terus gimana? Nah, kali ini saya mau unboxing produk SSD sama dock. Yang ini saya jadikan workflow saya selama ini. Jadi saya sharing sama teman-teman. Walaupun saya kan pengguna HP yang cuma 64 GB, kemudian 128 GB. Notabene size 128 sama 64 itu adalah kecil banget, apalagi buat kreator. Buat orang biasa aja, aduh, cut ya, bukan. Orang buat yang bukan kreator aja 128 itu terasa sedikit. Baru video beberapa bulan sudah penuh. Nah, kali ini ada produk, ini dock SSD, ini Acasis magnetic untuk iPhone, sama ini KYO. Ini KYO untuk SSD-nya M2 ya, ini ya NVMe. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Taufik di channel 2,5 juta. Kali ini kita akan bahas tentang workflow, bagaimana kita memanfaatkan storage HP yang terbatas, storage iPhone yang terbatas, atau dari iPad sendiri. Apalagi kalau ketika traveling, touring itu biar enak bisa backup, bisa tetap ada space, nggak rugi sudah pergi jauh, tapi semuanya tetap bisa kerekam dengan baik. Nah, sebelumnya perlu saya jelaskan, storage itu macam-macam. Ada storage internal, storage HP, storage itu internal dari HP, dari iPad sendiri, ya. Kemudian sebelumnya, kalau teman-teman sudah pasti tahu nih, ini namanya hard disk SATA kayak gini. Ya, ini udah dari zaman kapan, udah hampir 20 tahun hard disk ini ada ya. Sebelum ini ada yang namanya hard disk itu ATA, namanya kabelnya tipis kayak gitu, colokin ke hard disk ada berapa pin kayak gitu. Nah, ini yang generasi setelahnya ATA. Kemudian ada lagi yang namanya SSD. SSD itu hard disk 2,5. Itu biasanya buat internal PC sama internal laptop, tapi sekarang berkembang menjadi M2 NVMe. Nah, seperti ini nih. Nah, ini dalamnya juga ada SSD M2 NVMe. Kalau produknya namanya M2 NVMe, cuman orang familiar menyebutnya SSD. Nah, storage ini hard disk, kemudian SSD, M2 NVMe. Tapi kalau kita record pakai kamera action cam, pakai Insta360, pakai beberapa kamera pocket, itu biasanya pakai micro SD seperti ini. Sementara untuk kamera profesional pakai SD card. Nah, masalahnya kita sudah bawa micro SD 256 GB, 512 GB, sudah traveling sampai jauh, ternyata nggak cukup. Saking amazingnya di luar, ternyata nggak cukup. Tahu-tahu udah habis. Aduh, padahal perjalanan masih 5 hari. Terus gimana? Nah, kali ini ada solusinya nih. Teman-teman nggak usah repot buat upload ke iCloud, nggak usah repot buat upload ke Google Drive, karena kalau upload ke Google Drive, teman-teman pasti berkurang yang namanya harus biaya pakai data. Ke iCloud juga harus pakai data, tambah lagi langganannya. Kan gitu. Belum lagi nanti kalau mau dilihat lagi, kan kita harus download lagi. Sementara di Indonesia ini, you know lah, internet di Indonesia ini, ya bisa dikatakan ada yang kenceng, ada yang kita nyari 4G aja susah. Baru-baru 5G, 4G aja susah. Keluar. Ya, kalau kata Pak Tifatul sih, internet cepat buat apa? Akhirnya kita ngalamin sendiri di zaman internet ini. Oke, langsung aja teman-teman. Ini adalah paket dari Acasis, saya beli beberapa waktu lalu, waktu 77 di Shopee. Serinya Acasis EC1401. Nah, seperti ini barangnya. Kemarin dapat harga 590.000 sekian ya, di flash sale 77, tanggal 7 Juli kemarin di Shopee ya. Teman-teman kalau
mau lihat, cek bisa link di bawah ini. Nah, ini kemarin sudah saya buka ya. Nah, ini kita buka lagi. USB-C Magnetic SSD Enclosure Docking Station for Mobile Phone ya. Jadi jangan terjebak, ini hanya untuk docknya aja, untuk case-nya aja, bukan SSD M2-nya ya. Oke, kita buka. Kemarin kotaknya seperti ini. Enak plastik ya, boleh buka ini. Nah, ini adalah docknya sendiri, Akasis seperti ini ya. Oke, terus ini ada thermalnya sama baut pengunci M2-nya. Oke. Terus ini ada lagi nah, ini untuk kabel Thunderbolt ya, ini biasanya high speed, ini mendukung high speed. Terus ini ada manual book. Nah, ini tulisannya 6 in 1, jadi 6 jadi 1. Oke, saya baca dulu ya. Kebiasaan orang Indonesia kalau barang biasanya langsung dipakai tanpa baca-baca, tapi kali ini saya baca dulu ya. Oh ya, sama satu lagi, dapat ring magnetiknya. Jadi ringnya gini buat bisa ditempel di iPhone, di HP atau dimanapun itu. Jadi ini bisa menempel dengan mudah, ceklek gitu. Ah, enak banget gitu. Oke, ini dia Akasis EC1401 ya. Ini docknya saja teman-teman, 6 in 1 ya. Saya tadi udah bilang kalau ini dapat ring atau magnetiknya. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini. Ini kemarin sudah saya dapat karena di iPhone saya sudah ada di casingnya, jadi nggak perlu saya tempelin lagi. Sementara di iPad saya kan nggak ada, jadi harus saya custom. Nantinya produk ini akan bakal ditempelkan seperti ini. Nah, jadi kalau ngedit atau apa nggak usah khawatir ini bakal jatuh atau apa, nggak usah, karena ini udah ada magnetiknya, ini nggak bakal goyang-goyang dan aman buat dicolokin kabel ya. Nah, jadi kalau iPad seperti ini masih bisa aman nih, kenceng banget ini, kenceng nih, nah, kenceng. Nah, oke. Akasis ini EC1401 ini 6 in 1. Apa aja sih 6 in 1? Ini mendukung 10 GB per second ya. Semuanya sudah USB 3.0 dan di sini slotnya ada yang pertama ini. Nah, ada pendinginnya di sini. Kemudian slot 1 di sini adalah USB-A 10 GB per second. Kemudian di sini ada HDMI, ada HDMI-nya. HDMI-nya support, klaimnya 4K 60 fps. Kemudian kita geser sebelah sini, ini adalah PD 100 watt. PD 100 watt itu ini bisa buat ngecas. Jadi nanti kalau buat colokin ke iPad, kita bisa langsung sambil ngecas juga, biar nggak kehabisan baterai. Nah, di sini mendukung sampai charging itu maksimal 100 watt. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dicolokin ke MacBook Air, itu juga nggak masalah, tetap bisa. Kemudian sebelahnya ini ada host. Hostnya adalah Thunderbolt-nya. Jadi nanti kabelnya kita colokin di sini nih, teman-teman. Nah, kayak gini nih. Buat dicolokin, dah itu gitu aja enak. Ini 1, 2, 3, 4 baru 4. Kemudian ini ada lampu indikator SSD. Kemudian ini ada powernya di sini. Kemudian baru 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oh, yang hostnya nggak dihitung. Kemudian ini adalah untuk SD card. SD card seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pakai mirrorless atau DSLR atau apapun itu yang menggunakan SD card, nah nanti dimasukkan seperti ini. Kualik. Nah, terbalik kayak gini. Kemudian sebelahnya ada juga untuk micro SD, tapi tulisannya TF ya, kodenya TF untuk micro SD. Micro SD seperti ini, biasanya ini nggak kebalik ya. Kita coba ya. Oh, tetap dibalik ya. Nah, ini untuk SD card, ini untuk micro SD. Kemudian yang terakhir adalah ini Type C Thunderbolt Type C sampai 10 GB per second. Jadi bisa kita hitung Type C 1, kemudian micro SD 2, SD card 3, kemudian
Untuk ngecasnya 4 di sini, ngecas dari power. Kemudian HDMI 4K 60 fps di sini 5. Kemudian yang terakhir ini adalah USB E atau USB A ya di sini. Ini sama kecepatannya. USB A sama Type C-nya itu sama 10 GB per second ya. Kemudian waktunya bakal kita unboxing untuk KYO Ryzen series ya. Ini saya beli dapat berapa? 1 juta sekian lah ini. Screenshotnya di sini teman-teman. Mahal ya. Padahal 1 tahun yang lalu itu ini harganya masih 500-an lah. Sekarang udah 1 jutaan ya. Mahal banget. Nah, kali ini saya beli KYO yang Kaizen series M2 NVMe 512. Tulisannya reading speed up to 2000 mega per second. Untuk rating speednya sampai 1600 mega per second ya. Ini garansi 5 tahun teman-teman ya. Kenapa kok nggak ambil yang 2 tera kok 2 tera 2 giga? Kenapa kok nggak ambil yang 1 tera atau 2 tera sekalian? Pertama, teman-teman perlu tahu bahwa SSD ini kalau yang SSD baik SSD maupun M2 NVMe itu walaupun cepat buat transfer data, tapi sekali-kalinya kita itu kehilangan data, susah bakal untuk direstore ya. Lain dengan harddisk seperti ini, kita masih bisa direstore. Micro SD, SD card masih bisa. Kalau yang kayak gini susah. Dokter-dokter mereka buat yang harddisk itu sudah angkat tangan kalau yang namanya M2 sama SSD. Makanya workflow-nya ini adalah untuk fast moving file, bukan untuk storage selamanya. Kalau teman-teman mau storage selamanya, saran saya adalah pakai harddisk yang seperti ini. Jadi bedakan, ini adalah untuk mobile ya. Oke, kita buka aja teman-teman sekarang. Wah, oke. Kita buka segelnya teman-teman. KYO Kaizen series, garansi resmi Indonesia 512. Nah, seperti ini barangnya teman-teman. Oke, lempengan kecil ya, 1 juta lebih. Mahal ini semenjak ada fenomena kebutuhan AI itu di seluruh dunia, yang namanya SSD, M2 hard disk, SD card, micro SD, semuanya jadi naik harganya. Tapi bisa dikata bukan naik ya, tapi ganti harga. Bisa-bisanya iPhone tahun lalu yang 16 harganya 12.800.000, sekarang 15 juta. Biasanya kan HP semakin hari semakin lama kan turun ya harganya, tapi karena di HP itu ada yang namanya RAM, ada yang namanya hard disk, makanya itu ikut naik teman-teman. iPad aja yang kayak gini sekarang harganya 11 juta sampai 12 juta. Saya belinya masih dapat 8 jutaan di flash sale. Apalagi yang Mac Mini M4 saya itu harganya sekarang gorengan 15 juta. Saya dapat 8 juta, itu murah. Nah, ini dia bentuknya. Ini solid state drive M2. Ini ada segelnya, kemudian ini biru ya kayak gini ya. Ini gen berapa ya? Mau coba ya saat ini kisah. Oh ini gen. Oh ya, ini dapat kartu garansinya juga. Tapi saya nggak ngarep-harap ini kepake. Jangan sampai ini rusak. Saya nggak ngarep-harap ini kepake untuk kartu garansinya. Kalau bisa jangan sampai rusak, jangan sampai kartu garansinya kepake. Oke, langsung kita pasang aja. Ini saya udah ada device-nya. Oke, langsung aja kita buka. Dan untuk Akases EC1401 ini kita nggak butuh obeng buat buka, karena di sini ada slot samping pendingin antara HDMI sama USB A ini ada. Nah, kayak belahan kayak ini, tinggal kita tarik kayak gini. Nah, dibuka seperti ini. Nah, di sini udah kelihatan ada slotnya seperti ini, teman-teman. Slotnya untuk M2-nya.
Dan di sini sudah ada pendinginnya juga, biar kalau nanti buat kinerja sambil langsung buat ngedit dari sini tuh nggak kemanasan. Oke, langsung kita pasang ya teman-teman ya. Saat kok overlay-nya kok gini berarti ya Sat ya. Nah ini ada karetnya. Karetnya ini buat ngelok M2-nya ini teman-teman. Oke. Kita colokin ya. Ini adalah dock M2 terworth it yang saya beli setelah untuk dock dari Mac Mini M4-nya ya. Ini untuk seri M2-nya yang seri 2280. Endi Sat? Kok gelinding sih? Nah, jadi ini nggak perlu pakai baut sama sekali teman-teman, karena ini sudah karet, kemudian kita dorong. Nah, seperti ini sudah kepasang, sangat mudah sekali. Jadi teman-teman kalau punya M2 itu 2, punya 3, 4, 5 ya tinggal dibongkar pasang kayak gini, sangat mudah sekali. Setelah terpasang, kita bakal pasang yang namanya ini thermal. Nah, ini teman-teman, pasangkan di atas KYO-nya ini. Nah, dipasangkan seperti ini dan kita pasang, kita 3M ya ini ya, 3M 9448A sudah dipotong dengan sangat rapi. Ini gunanya untuk pendinginnya kali ya, mungkin tanya orang-orang yang reviewer itu. Oke, tinggal kita pasang ini teman-teman. Nah, oke, seperti ini, dan tinggal kita colokin, kita coba ya. Untuk kabel Type-C to Type-C-nya kita masukkan ke hose dan tinggal kita tempelkan gini. Tapi kalau meraba-raba karena udah ada magnetnya, enak nggak usah diliatin, pas aman ya. Oke, nah tinggal kita colok. Di sini kita buka yang file tes ya. Oke teman-teman, tadi nggak kedetek di iPad, ternyata masalahnya sepele karena M2 NVMe ini pertama kali colok ini kan belum diformat ya, jadinya butuh saya format dulu di perangkat komputer atau di PC atau di laptop. Teman-teman bisa diformat di laptop, di PC atau di device teman-teman sendiri ya. Formatnya kalau saran saya sih pakai exFAT biar bisa dipakai di Mac, pakai di Windows, sama dipakai di device-device seperti iPad sama iPhone ya. Nah, ini sudah saya format 512. Oke, mari kita cek ya, kita tempelin. Mana nih? Belum nyolok ya. Ini ya. Oke, kita colokin seperti ini, teman-teman. Oke. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul untuk di Akasis DSJT, saya namai tadi di Mac Mini M4-nya, dan Akasis DSJT is empty. Nah, kita cek ini untuk get info di sini, teman-teman. Untuk bikinnya 1 Januari 1970, nggak tahu kenapa kok seperti itu ya. Kemudian di sini tertera kapasitas 511,8 GB, kemudian available-nya 511,87, kepake ya berapa ini?
110 MB lah di situ kepake ya. Nah, sekarang kita coba buat copy data yang lumayan besar ya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba buat copy data. Nah, ini dari Samsung Evo 128. Kita coba ya. Dibalik. Kita colokin. Oke. Nah, ini terdetek untitled. Itu nama dari micro SD saya ya. Nah, ini DCIM kamera 01. Sepertinya ini adalah file dari Insta360. Nah, ini ada 62,37 GB. Sekarang kita coba copy aja semuanya ya. Kamera 01. Kita namain folder. Coba copy. Oke ya. Kita paste di sini. Nah, nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Copy 62 GB, 62,37 cuma butuh waktu 6 menit 37 detik. Artinya kalau mau sampai penuh ini berarti 1/10-nya. Paling nggak sampai 1 jam untuk memenuhi satu SSD ini. Kadang juga nggak sampai 1 jam juga bisa, tergantung filenya ya. Kalau filenya itu isinya file kecil-kecil banyak, bisa jadi itu malah lebih lama. Nah, ini kita copy 62,37. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba sama charger ya Mas Satya ya, berarti ya. Kita coba sama ngecas. Nah, ini teman-teman, jadi sudah masuk. Jadi kalau kita klik di sini, ini ada Akasis DSJT, nama dari M2 NVMe-nya. Di sini ada coba copy ini. Saya geser-geser di sini. Kemudian ada untitled ini dari file micro SD-nya. Sekarang kita coba, kita colokin satu lagi dari SSD saya, ini 512 SanDisk ini. SSD ini udah 8 tahun usianya ya. Ini kita pakai yang Type-C ya, yang 10 GB per second. Nah, tadinya saya kalau ngedit pakai ini nih, langsung pakai ini. Cuman kalau masuk ke mana? Masuk ke Type-C di iPad atau di iPhone saya, itu terus nggak bisa sambil ngecas, nggak bisa sambil pakai headset, makanya repot juga kan. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Di sini ada 3, untitled, Akasis DSJT, SSD, capture itu yang ini nih. Nah, jadi 3. Bisa sambil ngopi kita bisa ngakses dari 3 storage. Bener-bener kan? 512, 128, 512. Satu iPad M3 128 ini ternyata kita bisa punya storage sampai 1 tera lebih. Sekarang dicoba kalau ada SD card-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini saya tambahin SD card nih sekalian nih, biar nggak tanggung-tanggung. Nah, kita colokin seperti ini. Oke, apakah masih muncul? Muncul teman-teman, no name. Bisa ngakses 4 ini. Wah, ini bisa lihat-lihat foto nih. Nah, ini foto-foto. Oh, ini foto-foto udah lama. Oke. Ini open quick look. Nah, ini bisa. Langsung bisa ini teman.
bisa ngakses 4 nih, luar biasa. Sekarang kita coba sambil buat Type-C-nya itu kita tambahi power, katakanlah sambil ngecas ya teman-teman ya. Type-C yang buat ngecas yang mana ini? Oh ini PD 100 watt. Oke. Oke. Nah, ini bisa masuk, teman-teman bisa lihat di layar ini. Nah, ini charging 82% charging. Wah, mantap sekali. Keren. Mantap sekali. Jos. Nah, sekarang saya eject yang SSD capture ini. Waduh, sayangnya nggak ada ini menu ejectnya ya. Saya lepas saja ya. Type-C-nya ini bisa nggak buat headset, kira-kira buat dengerin headset. Nah sekarang yang Type-C-nya tadi SSD-nya saya lepas, kira-kira bisa nggak tuh kita pakai buat headset kayak gini. Ini headset 3,5 sudah saya belikan konverter Acer di Shopee juga, linknya ada di bawah ya teman-teman. Jadi kalau ngedit dari dock ini kita bisa langsung dengerin dari headset tanpa mengganggu orang lain. Nah, oke, kita play YouTube ya. Kita play lagu tulis ini. Oke. Oh ini keluar ini suaranya teman-teman. Ini saya deketin sama mic ya. Nah, jadi bisa buat satu colokan Type-C ini canggih ya. Bisa buat SSD, buat headset, buat ngecas juga. Ini semuanya running loh di sini. Hebat. Oke, sekarang kita coba pakai SSD yang docknya pakai Lexar, karena dock Lexar ini terus terang kalau dipakai di iPhone itu kemarin nggak bisa saya coba yang kayak gini ya, teman-teman ya. Kita coba setelah pakai dock Acasis E1401 ini, kira-kira bisa nggak nih? Oke, kita colok, kita masuk file lagi. Wih, kedetek di sini tuh, nih langsung bisa ngakses nih MT Group. Wah, di sini langsung bisa, semuanya bisa ini teman-teman. Nih langsung ini quick look. Nah ternyata bisa, sekarang bisa diakses di sini ya, luar biasa. Oke, sekarang yang USB-A kita tes lagi. Sekarang pakai hard disk, ini biasanya butuh power besar. Kalau masuk ke power kayak gini nggak bisa. Ke iPhone biasanya, walaupun saya colokin pakai konverter, nggak bisa. Kita coba ya. Oke, ini sudah saya colokin. Kira-kira ngangkat nggak sama hard disk? Tapi, oh ini hard disknya muter ini teman-teman. Hard disknya muter. Gila ini. Bisa. Hard disk kayak gini bisa. Hebat. Ini masuk ke dokumen, masuk backup juga nih. Wah ini backup GoPro 2021. Wah, gila. Jos. Aduh, kenapa ini? Nah, kayak gini. Bisa ternyata teman-teman. Jadi ini adalah barang yang menurut saya recommended sekali untuk dibeli di tahun 2026. Acasis E1401. Karena dari satu barang ini, teman-teman mau SSD-nya ukurannya seberapapun, yang penting punya hard disk eksternal,
itu dengan iPad seperti ini, iPad M3 tanpa dicolok charger, cuma bisa untuk power bank nih satu, kemudian SSD Lexar kayak gini, kemudian SSD-nya dari Akasis, kemudian micro SD-nya masuk ini Untitled ini namanya, kemudian SD card, no name, kemudian hard disk ini biasa nih, hard disk biasa ini juga masuk 2 partisi. Jadi saya ketambahan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambahan disk di iPad M3 sebelah saya. Jadi gimana dong rasanya kalau buat ngedit? Oke, kita coba ya buat ngedit ya, pakai file-file besar. Oh ya, sama pakai headset pun juga bisa. Wah, ini dia. Nggak nyesal saya belinya. Harga nggak sampai 600.000, tapi saya bisa dapat buat harga nggak sampai 600.000, tapi saya bisa dapat satu alat ini buat ngelingkan ke HDMI, bisa buat card reader, bisa buat dock sama M2 NVMe, bisa juga buat slot buat headset, bisa juga buat splitter antara SSD sama power. Saya bilang ini recommended sekali untuk dibeli, apalagi teman-teman adalah seorang yang sering kali membutuhkan file banyak untuk bikin video ya. Tambah lagi ini teman-teman, ini kalau colokin ke iPhone kita bisa record dari eksternal device tanpa harus gondal-gandul. Sebelumnya saya pakai seperti ini kan harus gantung-gantung kayak gini ya, jadi harus dipegangin kalau nggak dilakban. Tapi dengan Akasis E1401 kita jadi lebih mudah, jadi enak buat workflow-nya. Oke teman-teman, kali ini saya coba colokin di iPod dengan setup yang sama tadi di iPad ya. Kita colokin di sini. Ini udah charging ya, 1% iPhone saya buat ngesut tadinya dari 60%. Oke. Nah, ini ternyata bisa masuk semuanya ini teman-teman di iPhone 16 Pro 128 saya. Padahal iPhone saya itu storage-nya terbatas nih. Nih sudah 119,128. Nah, ini kita lihat di file ini, kita bisa lihat di backup. Ini adalah mengakses untuk harddisk saya yang ini nih, harddisk SATA. Saya bisa ngecek dari foto-foto family saya, dokumen itu ya loadingnya agak lama. Wah, ini 2021 ya. Ini foto saya 2021 zaman PPKM darurat. Nah, ini bisa jadi ngakses dari iPhone. Kemudian ini juga ada dari SSD yang ini nih teman-teman. Nah, SSD yang ini bisa dicek mana aja. Kemudian dokumen dari si SATA itu. Nah, ini juga ada. Ini buat ngeplay video lancar sekali, nggak ada masalah ini teman-teman. Nah, ini nih video timelapse ya dari HP. Kemudian no name ini dari SD card yang U7 ini yang saya colokin tadi. Ini filenya sama, kita buka kayak gini. Nah, ini juga bisa foto saya ketika riding rute kesasar ini. Canggih banget ini ya. Terus Untitled itu dari Insta360. Keuntungannya adalah kita bisa ngedit Insta360 langsung dari filenya ini, nggak usah connect wifi dari Insta360. Kemudian Akasis DSJT, coba copy. Nah, itu tadi. Kemudian file videonya. Oke. Nah, tadi ya. Nge-save-nya gimana nge-save-nya? Oke. Kita select 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya saya select aja. Sekalian sama ini ya. Sama untuk footage-nya.
Dan ini ada tombol di sini, kemudian yang mana ini? Nah, next ini saya simpan save to file. Nah, ini masih preparing, dia masih convert ya di sini ya, preparing pajar ini ya. Apalagi kalau sinematik dia pasti lebih lama lagi preparingnya. Kita tunggu aja, nggak masalah ya, nanti juga selesai. Preparingnya masih prepare ini teman-teman. Nah, ini udah mau selesai nih preparingnya. Jadi yang saya shooting tadi itu workflow-nya saya pindah ke SSD ini ya. Mau saya edit di PC katakan atau di iPad, Akases di SJT. Dan saya bikin new folder review Akases E 1401. Oke, kita paste sih. Oh, ini ditekan, kita paste ya. Oh, ini save, sorry, keliru. Nah, kita save 51 MB. Nah, ini foto-foto tadi. Gimana nih? Udah belum nih? Nah, ini masih nge-save teman-teman. Masih keluar karena filenya kan banyak ya. Kita tunggu aja prosesnya nge-save. Nah, yang pertama ini 4929. 27 item, tapi videonya lumayan panjang-panjang ya tadi ya saya ya. Wah, ini 763 mega, 317 mega. Nah, ini belum bisa. Casnya berapa nih? 11% ini teman-teman. Tetap aja cepet ini. Dari powerbank ini. Nah, langsung ini 11%. Walaupun dicolok-colok berbagai device ini mantap. Oh iya, pakai Samsungnya aja ya. Habis ini ya. Ini belum selesai untuk ngopinya ya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman untuk save-nya filenya di sini. Review Akases E1401. Nah, untuk 5,27 GB. Kenapa kok agak lama? Karena dia konversi dari prepare dari filenya MOV itu, kodeknya itu di-copy ke disk ya. Kesini ya biasa. Apalagi kalau sinematik pasti lebih lama lagi, dan bakal kita coba di sini ya. Nah, ini kan sinematik, kemudian video. Nah, teman-teman kalau iPhone-nya itu sudah mendukung recording sampai eksternal, itu nanti bisa disetting, kemudian ProRes-nya ini bisa kita. Nah, ini jadi S-Log kayak gini teman-teman, dan di sini kita bisa 4K 60 fps. Nah, kayak gini nih. Oke, kita bisa langsung shred. Nah, kayak gini. Nah, kita buat rekam. Ini iPad saya ini KYO buat rekodnya ya. Oke, 20 detik ya. 20 detik dicoba ya. Oh, kelebihan. Nah, ini ke USB-C. Ini ada tulisannya kalau dengan kapasitas ya 500 GB itu, kalau 4K 32 menit, kalau Full HD slow recording split. Nah, the external storage. Nah, ini. Nah, kayak gini. Ini maksimal 127 menit ya. Oke. Kemana nih? DCIM, masuk ke DCIM. Nah, ini.
kita play. Ini ProRes. Agak ngelek-ngelek ya. Apa karena ini saya colokin banyak ya teman-temannya, jadi agak ngelek ya. Cobalah nanti sambil saya pemakaian tuh kira-kira seperti apa, nanti bisa saya update lagi. Ini filenya 20 detik 1,56 giga di situ ya. Oke, coba kita lepas ini teman-teman. Oke, terus kita coba pakai HP Samsung. HP Samsung biasa, Android. Nah ini sekarang kita coba pakai HP Samsung A32. Ini dah bocel-bocel ini HP saya. Kita colokin ya. Apakah terdeteksi di sini teman-teman? Ini ngecasnya terdeteksi nih. Pakai Samsung A32 terus my file. Wih, terdeteksi semua nih. Internal storage yang Samsungnya, SD card no insert. Kemudian USB storage 1 ini yang SD card ya. Kemudian USB storage 2. Ini 1 tera ini bisa di sini. Nah, ini bisa masuk di sini teman-teman. Kemudian di sini. Nah, ini bisa juga di HP Samsung pun juga nggak masalah di sini ya. Nah, nih. Jadi dengan Akasis ini teman-teman nggak usah khawatir, karena nggak cuma iPad sama iPhone aja, tapi juga bisa digunakan di HP Android lainnya. Ini HP saya odong-odong Samsung A32 sekarang paling sekenanya 1 jutaan ya. Ini bisa mendetek semuanya dari USB storage, ini yang SSD-nya ya, SSD-nya dari Akasis. Kemudian ini dari MT Group yang ini. Kemudian USB storage 4 itu 387 per 1,34 tera. Yang mana ya? Oh, yang ini nih, yang ini SATA. Kemudian yang storage 5 ini juga SATA ini, partisi kedua. Ya, begitu teman-teman. Begitu produk yang worth it banget buat dibeli di tahun 2026. Kira-kira bagaimana? Nah, sekarang kita coba buat ngedit. Oke, teman-teman, di sini masih screenshot layar. Kita pakai CapCut Pad, kemudian create project. Kemudian kita import from file ya. Di sini ada pilihannya nih. Oke, kita mau pakai yang mana nih? Oke, kita pakai yang dokumen. Nah, ini. Atau pakai yang Akasis DSJT. Coba copy. Tapi ini masih kamera dari Insta360 ya. Kita coba dari yang ini nih, no name. Oke, kita select. Oke, gimana ngeloadnya? Oh, movement interrupted. Oke, kita cek lagi ya yang lainnya. Oke, pakai MT Group ini, kemudian kita pakai drone ini, kita masukin drone. Kemudian kita cari yang video. Oke, yang 500 mega ini ya. Oke, kita open. Masih sabar. Nah, ini sudah bisa. Oke, kita tambahin musik, audio, vlog. Oke, kita play. Nah, ini kita set media, kita play. Wah, ini nggak nge-lag ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih previewnya seperti apa nih. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah review dari Akasis E1401. Ini adalah barang yang recommended untuk dibeli di tahun 2026. Apalagi teman-teman adalah seorang kreator yang filenya banyak sekali. Jangan sampai buru-buru dihapus filenya. Padahal di masa depan kita masih pengen
pakai file itu lagi. Ya lebih baik kita keluar duit lagi buat nyimpen file-file yang sudah kita pilih menjadi B-roll. B-roll itu apa? Ya nanti kita bisa pilihin lagi, bisa dibikin klip lagi di masa depan tanpa harus mengorbankan file-file dengan dihapus. Ini sudah diedit, hapus, sudah dihapus. Kalau teman-teman sama seperti saya yang masih menyimpan B-roll di masa lalu, karena menurut kita itu file dokumentasi itu mahal, boleh deh untuk order dari Akasis E1401. Oh ya, catatan, ini nggak cuma bisa buat iPad doang, tapi bisa untuk Android, bisa untuk Windows, bisa untuk Mac, dan device-device apapun itu. Buat tablet yang Android juga nggak masalah, pastinya bisa. Mau review, sayangnya saya belum ada tabletnya Android. Kalau laptop Windows, saya juga belum ada. Oke, cukup sekian. Linknya teman-teman bisa simak di bawah ini. Sampai jumpa di next video. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati. Salam.